membahas mengenai asuransi syariah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian asuransi secara umum. Asuransi adalah suatu kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang membutuhkan atau bagi seseorang yang ditimpa kesusahan. Dalam bahasa Arab, asuransi berasal dari kata at-ta'min atau amanah yang artinya memberikan ketentraman, memberikan rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Sedangkan menurut DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, tentang pedoman umum asuransi syariah adalah berasal dari kata takmin, takaful, atau tadamun, yaitu suatu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang dalam bentuk aset untuk menghadapi resiko tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Selanjutnya adalah konsep dasar asuransi. Dalam Islam, asuransi adalah transaksi perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak. Yang pertama adalah pihak yang berkewajiban membayar, dan yang kedua adalah pihak yang memberikan jaminan kepada pembayar jika terjadi sesuatu yang menimpa kepada pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam asuransi syariah ada hal yang harus dilakukan dan ada hal yang harus dihindari. 3 unsur yang harus dilaksanakan atau dilakukan dalam asuransi syariah. Yang pertama adalah at-takaful, yaitu tolong-menolong. Yang kedua ada tabaru atau dana, dan yang ketiga ada akad. Sedangkan unsur yang harus dihindari ada 2, yaitu 1. Gharar, ketidakpastian, dan maisir, untung-untungan, dan yang kedua ada riba. Prinsip dasar asuransi syariah ada 10. Yang pertama tauhid, yang kedua keadilan, yaitu terpenuhnya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait. 3. Ta'awun atau tolong-menolong, melaksanakan kegiatan asuransi didasari dengan semangat tolong-menolong antar nasabah atau anggota. 4. Kerjasama, merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Yang kelima amanah, terwujudnya nilai-nilai akuntabilitas perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. 6. Kerelaan, yakni rela dalam setiap melakukan akad atau transaksi. Yang ketujuh kebenaran. Yang kedelapan larangan riba. Yang kesembilan larangan judi atau masyir, dan yang terakhir adalah larangan gharar atau ketidakpastian. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama, DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Dalam asuransi syariah, adanya dewan tersebut berperan mengawasi manajemen, produk, serta kebajikan investasi supaya sejalan dengan syariat Islam. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak ada. Yang kedua akad. Dalam asuransi syariah, yang terjadi adalah akad tolong-menolong atau takaful. Sedangkan dalam asuransi konvensional yakni jual beli. Yang ketiga investasi dana. Investasi dana dalam asuransi syariah yakni berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan dalam asuransi konvensional menggunakan investasi dana dengan sistem bunga. Yang keempat, kepemilikan dana. Dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik nasabah perusahaan sebagai pemegang amanah. Dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan. Yang kelima, pembayaran klaim. Dalam asuransi syariah, dari rekening tabarut seluruh peserta sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Sedangkan menurut asuransi konvensional, dari rekening dana perusahaan. Yang terakhir yakni keuntungan atau profit. Dalam asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan.
Jenis-jenis asuransi syariah. Dalam asuransi syariah terdapat dua jenis perlindungan atau tafakul. Pertama, tafakul keluarga, yaitu bentuk tafakul yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi malapetaka, kematian, dan kecelakaan atas diri peserta tafakul. Adapun produk tafakul keluarga meliputi tafakul berencana, tafakul pembiayaan, tafakul pendidikan, tafakul dana dan haji, tafakul berjangka, tafakul kecelakaan siswa, tafakul kecelakaan diri, dan tafakul khairat keluarga. Kedua, tafakul umum adalah bentuk tafakul yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta tafakul, seperti rumah, bangunan, dan sebagainya. Produk tafakul umum meliputi tafakul kebakaran, tafakul kendaraan bermotor, tafakul pengangkutan laut, tafakul rekayasa, dan lain sebagainya. Kendala pengembangan asuransi syariah. Kendalanya adalah market share asuransi syariah di Indonesia yang masih rendah dan sumber daya manusia yang berkualitas masih terbatas. Sedangkan dari segi ancaman adalah banyaknya persaingan di industri peransuransian, baik di asuransi syariah maupun di asuransi konvensional. Lalu kurangnya pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah peraturan permodalan itu sendiri. Sekian dari video kami. Bila ada salah kata mohon dimaaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.